Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan tugas panggilan kita diberangkatkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, sumber kehidupan yang memberikan kami napas hidup, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami untuk melakukan tugas panggilan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum melakukan aktivitas kita diberangkatkan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Almanak HKBP, diambil dari kitab 1 Korintus 9 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani di tempat kudus mendapatkan penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap manusia tentunya membutuhkan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu didapatkan manusia dengan bekerja. Dari pekerjaan yang dia lakukan, manusia mendapatkan hak dan kewajiban mereka ketika mereka telah melakukan pekerjaan itu, yaitu upah sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati dengan tuannya dan majikannya. Dan dari upah yang mereka peroleh, mereka boleh memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan pokok, baik itu makanan, baik itu minuman, dan lain-lain sebagainya. Namun sampai saat ini Bapak Ibu, masih banyak dari kalangan orang, terlebih kalangan kaum awam, tidak mengerti tentang pekerjaan pelayan firman Tuhan. Sehingga banyak dari kalangan mereka mengatakan, apakah perlu hamba Tuhan memerlukan uang sehingga mereka harus digaji? Lantas jika demikian Bapak Ibu, ketika kita mengatakan apakah hamba Tuhan perlu uang, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka dari itu firman Tuhan hari ini, Paulus ingin mengingatkan kita bahwa setiap orang yang bekerja patut mendapatkan hak dan kewajibannya. Sama halnya dokter, guru, dan pekerjaan lainnya. Mereka mendapatkan hak dan kewajiban mereka setelah mereka bekerja. Terlebih Bapak Ibu, di situasi saat ini, di mana tadi banyak jemaat yang mengatakan, apakah hamba Tuhan itu perlu mendapatkan uang? Di situasi virus corona sekarang, banyak daripada jemaat yang mengatakan, biarlah upah daripada seorang pelayan Tuhan itu dipotong, setengahnya diberikan, karena mereka tidak penuh bekerja. Tentunya Bapak Ibu, para pelayan Tuhan melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin. Mereka melakukan live streaming, mereka melakukan rekaman-rekaman untuk renungan-renungan harian. Itu di situasi tempat yang memang mendukung. Dan ada juga para pelayan Tuhan yang membagikan acara minggu, dan di sana ada khotbah mingguan singkat yang telah disampaikan pendeta. Dari sana mereka bekerja dengan sepenuh hati. Dari sana mereka bekerja dengan semaksimal mungkin supaya para jemaat mendengarkan firman Tuhan sebagai kebutuhan rohani mereka. Jika kita lihat Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, dalam kitab Bilangan 18 ayat 8 sampai 31 dan Ulangan 18 ayat 1 sampai 5 dikatakan, setiap imam
yang bekerja di tempat kudus atau bait Allah mendapatkan kewajiban dan penghasilan dari tempat kudus. Begitu juga dengan pemberitaan firman Tuhan di ayat 14 dikatakan, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 10 dan Lukas 10 ayat 7, setiap pelayan Tuhan, pemberita firman, patut mendapatkan hak dan kewajiban. Kita tidak boleh menyetop, kita tidak boleh memberhentikan hak kita untuk memberikan kebutuhan para pelayan firman. Mari kita memberi, mari kita memberi dan memberi. Maka ketika kita memberi, maka kita akan menuai setiap apa yang kita berikan kepada orang, terlebih para pelayan firman Tuhan. Selamat hidup memberi hak-hak para pelayan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah memberikan kami kekuatan atas perjalanan kehidupan kami. Kami boleh Tuhan merasakan firman-Mu yang selalu baru, yang menguatkan kami menjalani aktivitas kami. Kiranya firman-Mu ya Tuhan menjadi tongkat kehidupan kami, agar kami tidak terjatuh kepada jalan yang tidak Tuhan inginkan. Berkati Tuhan setiap para pelayan hamba Tuhan yang memberitakan kabar sukacita kepada seluruh jemaat Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, agar mereka selalu semangat, agar mereka selalu mampu untuk memberitakan firman Tuhan di situasi apapun. Berkati juga ya Tuhan para jemaat-Mu, terlebih di situasi corona ini. Jauhkan mereka ya Tuhan daripada virus, agar mereka tidak merasa khawatir atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi mereka kuatkan Tuhan dan berikan mereka pengetahuan agar mereka selalu berserah di hadapan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan gereja-Mu dan pemerintah kami, agar mereka mampu melakukan setiap pelayanan bagi seluruh warga Indonesia. Mereka boleh merasakan kebijakan-kebijakan daripada pemerintah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.